Set. Nah, kalau kalian pakai Snapseed ya, itu ada titik 3 di atas ini. Ini ada titik 3, itu harus di setting dulu. Nah, terus di bawah sendiri ada setelan atau setting. Yang di bawah itu ada setelan atau setting. Nah, tipsnya format dan kualitas ini dibikin 100%. Jadi nanti penyimpanan fotonya kualitasnya gede. Jadi nggak bawaan aplikasinya diturunkan biasanya. Jadi ini harus di set dulu supaya nanti penyimpanannya gede. Seperti itu. Lalu back. Nah, terus pengaturan ukuran gambar. Ini jangan dirubah ukurannya. Jadi kadang memang ada yang dirubah, dikecilin kayak gitu. Ini jangan dirubah. Jadi tetap sesuai size aslinya. Jadi biar detail ya. Oke, aku back. Coba aku buka foto. Nah, sebenarnya banyak yang tanya kemarin, Mas Ria gimana cara ngeditnya? Oke, tadi pakai aplikasi apa ya Mas? Nah, Snapseed, SNAP ya, dibantu. Terima kasih Ninin Dita udah bantu jawab. Nah, tapi emang untuk di handphone ya beda-beda ya. Kadang warnanya agak kuning seperti itu. Itu layar handphone pasti beda-beda. Nah, karena malum ya keterbatasan live ya. Jadi ya live emang seperti itu. Jadi keterbatasan. Jadi emang kalau di sini Ren di HP-mu apa? Putih apa? Kuning? Kuning. Agak kuning ya. Ya nggak apa. Oke. Ngikutin aja nanti. Sip. Nah, di Snapseed itu aku biasanya nggak milin apa ya, nggak milin maksudnya filternya ini saya nggak kepake. Saya pakai yang manual aja. Jadi saya pakai fitur. Nah, pertama tune image atau poles gambar. Yang bahasa Indonesia poles gambar, yang bahasa lain tune image biasanya. Nah, di tune image ini memang ada macam-macam ya, kecerahan, kontras, saturasi warna, ambience, highlight, bayangan, warm itu. Nah, pertama kecerahan. Nah, jadi usahakan di teknik foto kecerahannya udah pas. Jadi nggak terlalu ngedit di kecerahan juga. Nah, seperti ini. Kecerahan mungkin saya ngikutin handphone yang dari live aja. Seperti ini. Nah, terus ada kontras. Kontras ini highlightnya makin putih, makin terang, shadownya juga makin pekat. Kontras. Nah, ini makin turun, makin soft. Jadi makin soft. Kontras maksudnya enggak ya, highlightnya soft, turun, shadownya juga soft. Nah, mungkin saya turunin dikit aja ya. Di sini. Oke. Nah, setelah itu aku masuk di saturasi color. Nah, misalkan warnanya kurang kuning, warna kulitnya keluar. Kayak gitu, itu bisa di saturasi. Nah, jadi kalau yang fotonya atau yang kameranya, wah Mas kameraku warnanya kurang keluar nih. Nah, itu masih bisa diedit di sini. Nah, malah sebaliknya yang nggak bisa diedit itu teknik basicnya. Jadi basic itu ada shutter speed, f dan ISO. Foto yang nggak bisa diedit itu foto yang salah shutter speednya. Shutter speednya salah, dia jadi goyang, shaking
fotonya goyang. Itu nggak bisa diedit. Setelah itu foto yang blur, salah F-nya. Blur juga nggak bisa diedit. Setelah itu salah ISO-nya. Salah ISO-nya itu terlalu terang dan terlalu gelap. Oke. Nah, jadi kalau ini misalkan aku gelapin ya. Nah, ini highlight-nya kan udah putih banget. Nah, aku gelapin, dia tetap makin maksudnya nggak berubah karena highlight-nya udah putih. Nah, kalau highlight putih ini banyak, dominan, makanya jadi aneh, jadi jelek fotonya. Nah, ini, jadi aku gelapin 100%, dia tetap nggak berubah. Aku terangin juga, nah, terang segini tetap dia. Karena itu ya udah putih aja, putih udah putih. Nggak bisa diturunin juga nggak bisa. Nah itu, makanya teknik pemotretannya harus benar. Foto dan foto lagi, baru edit. Oke ya, ini saya cerahin dikit aja. Oke, setelah itu, ya saturasi tadi. Kalian pengen lebih pekat keluar atau lebih turun. Nah ini aku turunin aja. Coba ya, nah, seperti ini. Oh aneh, terlalu banyak. Nah segini, ini. Oke. Halo Kak Tias, emang ada Tias? Ini Tias dulu yang ngajarin saya ngedit nih. Jadi Tias waktu itu udah bisa ngedit, saya belum. Waktu itu saya belajar foto masih kan. Makanya kalau Tias jago di fotonya ya emang wajar sih. Kita dari 2008 belajar perfotoan. Berapa tahun deh? 2008 kan? Oke, lanjut ya ke highlight. Nah, highlight ini bagian area terang ya, area terang. Coba highlightnya, nah, area terang. Jadi area terang kalau diterangin seperti ini efeknya. Nah, ini baru kita kurangin pelan-pelan. Oke. Nah, sudah segini. Setelah itu area bayangan. Nah, area bayangan ini area hitam. Area bayangan ini area hitam ya. Bentar. Area bayangan, area hitam. Area hitam itu di mana saja? Nah, area hitam itu di bagian rambut. Rambut itu area hitam. Terus di bagian bawah leher. Itu asik, ilmu edit lagi. Mira, halo. Oke, area hitam aku coba terangin. Misalkan teman-teman nggak terlalu suka kalau terlalu pekat seperti ini. Jadi kayak topeng kan. Jadi hairdo-nya kasihan, nanti serat-serat rambutnya nggak kelihatan. Jadi kalau hitam pekat seperti ini ya agak diangkat biar tekstur rambutnya lumayan terlihat segini. Nah, tapi jangan terlihat banget, nanti kayak ubanan. Kayak terlalu putih gitu. Ini sedikit aja. Oke. Diangkat sedikit aja. Oke. WAM ini nggak aku pakai, nanti di white balance saja. Oke ya, jadi kalau mau lihat editannya yang pojok kanan atas ini dipencet yang lama. Ini before, ini after. Ini before, ini after. Before, after. Oke. Kalau udah centang. Das. Oke. Maybelline. Oh Maybelline itu Melin. Wah, Melin nggak pernah muncul. Makanya lu kok menghilang. Oke, lanjut ya. Lanjut setelah itu fitur lagi atau tools. Nah, kita ke koreksi warna WB. Kita ke WB. Oke.
Nah, WB ini keseimbangan warna putih, white balance. Nah, sebetulnya nggak ada hak patennya, maksudnya apa ya? Nggak ada pakemnya, karena gini, yang jelas kalau kalian pengen suasana yang mood romantis atau apa, itu yang agak anget. Jadi kalau saya motret yang apa ya, yang ikan bakar, ayam bakar Solo, itu mesti saya bawa agak kuning. Terus daging stick, olah aplikasi apa? Snapseed. Oke, nah jadi ini lebih ke suasana sebetulnya. Nah, terus suasana makin dingin seperti ini. Aplikasi Snapseed. Oke, nah jadi ini makin dingin. Nah, di tengah-tengah dingin dan hangat itu ada warna putih, warna netral. Nah, ada warna putih. Nah ini terlalu kuning atau misalkan terlalu kuning. Nah, kalian harus bawa ke biru. Kalian harus geser ke kiri supaya netral. Nah, ini. Kalau terlalu kekuningan, kalian harus geser ke biru supaya netral. Jadi di antara biru dan kuning itu ada warna putih. Nah, segini. Acuannya kalian bisa lihat baju atau pakai tisu. Jadi belajarnya saya dulu kalau ngajarin murid-murid ini untuk biar tahu itu pakai tisu aja. Jadi tisunya arahin ke depan lampunya atau suruh pegang modelnya kalau kalian belajar ya. Tapi kalau ke klien ya jangan. Nanti tisunya yang difoto bukan kliennya. Nah, jadi untuk latihan kalian cari warna naturalnya itu pakai tisu atau baju warna putih. Jadi emang kalau latihan nggak apa pakai baju putih biar kalian peka dulu, peka terhadap warna kuning. Nah, setelah itu tin ini pink dan hijau. Nah, ini pink dan hijau. Boleh kalian agak pink dikit, agak dreamy, agak ya agak pink, agak lucu gitu. Boleh. Dreamy. Gitu. Dreamy. Nah, kalau terlalu ke pink, kalian balikin ke hijau supaya netral. Kalau terlalu hijau berarti harus kalian pinkkan. Nah, makanya kalau tadi hasilnya kehijauan berarti kebalikannya harus dipingkan. Pingkan kemana pingkan sekarang? Oke ya. Oke, nah ini boleh kalian agak pink dikit, nggak ada masalah karena masih sejalan dengan warna kulit. Yang aneh itu kalau kehijauan dan kebiruan, aneh. Biru dan hijau itu sangat aneh sekali di warna kulit. Jadi nggak bisa. Oke, nah kalau fotonya, tapi kalau teknik kalian di foto udah bagus, ini nggak perlu diedit lagi karena udah pas. Nah, jadi kalian jangan hanya peka terhadap ini ya, warna juga harus peka, warna di foto. Oke, kalau udah, misalkan ini aku pengen agak pink dikit misalnya. Tambahin pink dikit. Oke, kalau udah centang. Contreng. Bagaimana cara menyamakan warna di feed Instagram Meiti Priscilla? Iya, itu dari settingan kameranya. Kalau kamera kalian dan lampunya udah kawin, itu kalian kemana-mana cuma bawa itu, ya udah pasti konsisten warnanya. Iya, memang kalau bisa jangan edit sih itu. Jadi apa ya? Maksudnya di settingannya di kameranya aja kayak gitu. Oke ya, lanjut. Sip. Setelah itu tone image aku pakai kuas
Setelah itu aku pakai kuas. Oke, kuas. Nah, kuas ini aku pilih yang exposure atau pencahayaan. Jadi ada yang ini di bawah-bawah ini. Nah, di bawah-bawah ini kan ada exposure. Bentar aku rendahin dikit. Set. Nah, jadi di bawah ini kan ada exposure. Nah, ada pensil atau kuas ya. Kuas lah. Ini pencahayaan atau exposure. Nah, itu gunanya kalau angka yang di bawah sendiri itu plus, berarti dia makin terang. Makin terang itu seperti ini. Nah, kita gosoknya nerangin. Kalau minus itu kita gosoknya ngegelapin. Nah, jadi kalau plus itu terang, kalau minus itu gelap. Oke, nah tapi jangan khawatir, di Snapseed ini hebatnya dia ada buat ngapus, buat ngebalikin. Jadi icon mata ini aplikasinya Snapseed ya. Oke, sekali lagi Snapseed. Oke, jadi ada icon mata ini terus ada warna merah. Nah, warna merah ini berarti bagian yang udah kita gosok. Nah, baru join ya, nyalakan loncengnya biar nggak telat. Lonceng bel sekolah Senin 10. Nah, setelah dinyalakan merah-merah icon matanya ini, kalian pilih eraser atau penghapus yang di bawah ini. Nah, kalian bisa hapus. Nah, kalian bisa hapus ya. Nah, gitu. Nah, area terang dan area gelap. Nah, sekarang kita teman-teman bantu nyebutkan. Nah, bagian mana yang harus diterangin dan bagian mana yang harus digelapin. Yuk, bisa bantu nggak? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Iya, biar nggak telat. Nyalakan loncengnya. Masuk di Instagram saya, nyalakan loncengnya. Di YouTube juga ada. Oke, nah jadi bagian mana yang harus dibikin terang seperti ini misalkan, terang. Bagian mana yang harus dibikin gelap? Ayo. Bagian mana yang harus dibikin terang, bagian mana yang harus dibikin gelap? Ada yang tahu? Eyeliner. Eyeliner diapain? Bulu mata, oke. Kening terang, kening. Oh ya, jadi bukan kening ya, highlight berarti ya, highlight. Oke, terus eyeliner ya, berarti eyeliner digelapin, pakai minus. Terus diterangin bagian highlight, warna mata putih, gigi putih, ya berarti gigi diterangin, mata diterangin juga, biar putih. Pipi kalau bisa diterangin, bagian mana pipi yang diterangin ya? Kalau shading kontur nggak perlu sih saya rasa, karena kalau terang semua jadi flat. Gelapin eyeliner, shading masih perlu digelapin. Tone dada sama muka kak, dada sama muka. Ya biasanya dada ini ya. Memang kalau bisa tapi harus ada dulu bedak. Jadi bagian ini memang kalau bisa, kalau belang teman-teman harus bedakin harusnya. Jadi nanti saat di editing ngangkat neranginnya nggak terlalu susah karena udah ada dasarannya gitu. Oke, pipi diterangin, leher gelap, iya, jidat dikasih terang. Oke, eyeliner digelapin, bener. Dadanya lebih gelap, iya, diterangin bisa. Gunanya brush untuk apa ya? Iya, yang ini sekarang ini untuk nerangin atau gelapin. Oke, kontur pipi sebelah kiri pak. Ya, oke, bagian bawah siap. Nge-lag ya, pipi terus nge-lag? Enggak, oke enggak. Gigi kena lipstick, oke.
Nah, jadi yang bagian brush ini saya coba ulangi lagi ya. Jadi di tools, fitur, kuas atau brush. Nah, yang saya gunakan itu biasanya pencahayaan dan saturasi. Dua ini. Bentar. Jadi yang saya pakai dua ini ya. Exposure, pencahayaan atau saturasi. Oke. Oke ya. Nah, pencahayaan saya pilih dulu pencahayaan. Nah, sekarang saya coba. Nah, ini kan highlightnya di hidung. Saya tambahin ya. Misalkan di sini. Highlightnya di sini. Berarti saya pakai plus 0,3. Setelah itu saya arsir. Set. Oh, kurang. Saya arsir lagi. Set. Masih kurang. Saya arsir lagi. Set. Masih kurang lagi. Saya arsir lagi. Set. Nah, ini oke. Oke. Nah, segini ya. Nah, setelah itu saya harus koreksi dulu. Nah, tadi berlebihan. Berarti saya harus kecilin biar tipis. Saya hapus biar tipis. Oke, maklum karena pakai jari ya. Nah, syukur-syukur teman-teman pakai yang pen itu lebih oke sih. Oke, saya coba terangin lagi. Set. Setelah itu saya hapus samping-sampingnya. Oke, setelah itu yang ini juga saya hapus samping-sampingnya. Nah, efeknya seperti ini. Nah, saya hapus lagi, ini terlalu kurang lurus ya. Oke, ini juga kurang dikit. Oke, nah efeknya seperti ini. Nah, seperti ini. Before, after. Oke, cahaya terang. Sekarang cahaya terang juga di bagian sini, highlight. Cahaya terang. Oke, saya pakai plus buat cahaya terang, gosokin ini. Oke, pakai ini juga. Biar timbul ya, biar ada tekstur ya. Biar muncul ininya. Nah, ini kan before after. Nah, tapi terlalu kena ini, saya harus hapus pelan-pelan yang bagian sini. Oke, biar nggak terlalu lebay. Oke, before after. Seperti itu. Terus kita bikin bayangan misalkan supaya ini ada kelihatan kalau bibirnya lebih maju. Karena kalau nggak ada bayangan dia aneh kan. Nah, seperti ini. Saya bikin bayangan palsu. Bayangan palsu. Ya, setelah itu baru saya rapikan. Set. Nih, set. Nah, ini seolah ada bayangan. Set. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, terlalu tebal, kita tipisin lagi. Set, hanya sedikit kan. Biar kelihatan dia timbul. Jadi sebenarnya kita bikin seperti ini sebetulnya. Sebenarnya kita bikin seperti ini ya. Sebetulnya kita bikin seperti ini loh. Misalkan pria, P. Kita coba ya, P. Sebenarnya teman-teman bikin kayak gini. P. Nah, P-nya tapi gini. Set. Bentar, hapus. Nah, sebenarnya bikin seperti ini kan. Logikanya kita mau bikin seperti ini aslinya. Nah, seperti ini. Kita bikin bayangan. Nah, ini. Ini P. Terus kalau A kita bikin seperti ini. Misalkan gini ya. Set. Terus gini. Terus gini. Nah, ini huruf A. Nah, aslinya kan kita bikin 3D-nya kan. Iya kan? Jadi sebenarnya kita gimana caranya kita bikin dimensi seperti itu. Oke ya. Nah, ini huruf A kan.
Nah, seperti itu sebetulnya. Nah, ya emang seniman harus gitu. Orang seni ya, kita kan orang-orang seni kan. Kita orang-orang ngelukis wajah. Ngelukis cahaya, ngelukis wajah. Oke, itu ya. Itu highlight tadi, terus eyeliner ya. Eyeliner berarti eyeliner digelapin, minus. Aku coba minus 0,3. Nah, 0,3 aku geser. Nah, ingat ya teman-teman, satu kali arsir. Kalau kurang pekat, 2 kali arsir. Nah, tapi ini saya rasa udah cukup. Udah cukup. Baru kita rapikan pakai penghapus. Karena masih kena di area mata. Biar nggak kena di area mata. Nah, seperti ini. Kita hapus tipis-tipis. Oke, ini before after. Kelihatan banget. Nah, jadi foto yang saya story kemarin ya ngeditnya pakai ini, pakai Snapseed. Ini yang perfect ya, tapi tetap tidak menghilangkan unsur aslinya karena kita hanya menyempurnakan. Jadi ada area hitam yang nggak terlalu hitam kita hitemin. Area putih yang nggak terlalu putih kita putihkan gitu. Oke, yang ini aku coba set. Oke, setelah itu baru aku rapikan. Kita ada pertanyaan Ren, aku nggak masih konsen ke saturasi color. Nah itu ya, itu untuk eyeliner ya. Untuk ini exposure ini, gambar kuas ini, gambar brush ini, kalian pencet saturasi. Nah, saya biasanya pakai yang saturasi yang sebelah kanan ini. Nah, saturasi untuk apa? Saya biasanya saturasi plus saya naikkan itu biar softline-nya itu biar nyala. Softline-nya biar nyala. Warnanya biar keluar. Nah, ini ya. Warna softline-nya jadi keluar. Jadi coklatnya lebih keluar. Gitu. Jadi ini pakai saturasi. Warna softline-nya biar coklatnya nyala. Kalau yang ada hijau, ada biru itu biar nyala juga. Nah, setelah itu saturasi yang minus ini saya pakai buat mata merah atau mata kuning. Biasanya kan ada yang matanya sampai kuning. Nah, mata merah dipakai saturasi yang minus. Oke ya. Oke, nah ini. Ini saturasi minus saya pakai buat nurunin biar nggak terlalu merah, nggak terlalu pekat merahnya. Nah, ini sama kayak gigi kena lipstick, terus mata merah. Ini pakai saturasi. Nah, kalau yang plus saya buat naikin softline-nya. Atau bibir, misalkan teman-teman, oh bibirnya kurang naik warnanya, ya udah apa, gini aja, set gitu. Nah ini kan, ini lebih naik kan warnanya, nah kan, lebih tinggi, lebih naik warnanya. Oke, mantap. Ya emang harus tenang ya, ngedit itu harus tenang ya. Oke, exposure, eyeliner, ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Terus saturasi apalagi? Saturasi. Nah, misalkan ini ada aksesorisnya. Agak dia kuningnya kurang nyala. Aku kasih biar kuningnya makin nyala. Nah, ini enggak apa. Nah, ini biar aksesorisnya makin nyala. Itu. Terus apalagi misalkan rambutnya
kuning, nggak mau kuning. Nah, berarti kan otomatis kuningnya dihilangin, berarti di minus. Jadi biar nggak terlalu kuning rambutnya. Jadi saturasinya dihilangin, biar cuma hitam putih aja rambutnya. Kayak gini. Nah, coba lihat before, after, before, after. Ya, kelihatan ya. Ntar aku deketin. Ini buat kalau nggak suka rambut yang ada berwarna. Nah, before, after. Oke. Nah, terus rambut juga bisa kita itemin. Berarti kita langsung ke exposure, ke kuas ini, terus exposure pencahayaan. Nah, aku minus. Ini area rambut yang agak lubang, terus rambut yang kena bedak, terus yang kena foundation. Nah, setelah kalian arsir, itu baru dihapus, dirapikan, biar nggak terlalu ini. Nah, ini dirapikan, biar nggak kena area kening. Ini. Nah, ini area rambut ya, rambut. Before, after, before, after. Seperti itu. Tidak, kita nggak save videonya. Oke. Kita berkumpul tepat pada waktunya. Oke, nah itu untuk kuas. Terus apa lagi ya, Ren ya? Selain itu apa, Ren? Kuasnya? Kuas. Buat apa? Alis. Oh, alis. Ya tebel. Oh, biar tebel. Tapi kalau bisa di nah ini alis ya teman-teman ya. Set. Oh, kurang rapi. Nah, kalian pilih penghapus, terus nyalakan icon matanya ini. Nah, baru kalian hapus biar rapi. Yang berlebihan dihapus karena ya maklum lah, jari kita kan gede-gede. Set. Nah, ini. Jadi area yang tadi yang udah teredit ini kelihatan hidung, terus mata, eyeliner, alis. Oke, terus sebelah sini kurang ya. Alisnya aku garis set. Oke, aku coba rapikan dulu pakai penghapus. Set. Oke. Before, after. Before, after. Set. Nah, ini hasilnya. After, before, after, before, after. Oke ya. Mantap. Ya, gigi kena lipstick dikurangin saturasinya. Jadi intinya saturasi itu buat nambah memekatkan warna, menaikkan warna dan mengurangi warna. Jadi ini tadi putih, mata putihnya saya minus saturasinya biar nggak merah. Aplikasi Snapseed. Oke, kalau udah saya centang. Nah, seperti ini tadi. Kalau mau lihat before after, kalian bisa tap yang lama di area sini, area fotonya. Before after. Before after. Before after. Hah? Kenapa? Jam 11. Wah, iya. Sebentar lagi saya harus meluncur ke Malang. Iya, teman-teman, ada ngajar di Surabaya sih. Ini lagi di Jakarta. Oke, setelah itu mungkin Mas Randy ingetin ya, Mas ya. Iya. Takutnya nanti. Iya. Waktunya jalan ke Oke. Healing. Setelah itu saya pakai healing. Ya, tekstur kulit jerut sebenarnya habis ini. Oke. Setelah itu healing ya. Nah, healing ini untuk menghilangkan sesuatu yang nggak perlu. Contohnya jerawat.
jerawat. Nah, teman-teman zoom, setelah itu di tap ya. Tap. Nah, ini before after. Oke, terus tap lagi. Nah, kalau ngetapnya aneh, nah kalian harus back. Kalian harus back dulu, baru kalian ulangi. Ini ya. Oke, ini juga tap. Nah, yang susah kayak gini, rambut gini, tapi nggak apa, pelan-pelan coba aja. Karena kadang membekas, rambut itu membekas seperti ini kadang. Sakit kalau membekas. Membekas di hati. Oke, terus ini ya, garis-garis ini ya. Set. Set. Nah, kalau nggak perlu juga nggak apa, nggak pakai juga nggak apa. Set. Ini karena agak terlihat memang. Oke. Ren, Vandam masih di sini nggak? Tias, Vandam? Enggak. Sibuk ngejob. Oke, ini pakai healing untuk menghilangkan sesuatu yang nggak perlu, seperti jerawat, rambut ini, terus ini. Nah, tapi yang bekas kita harus pelan-pelan. Nah, kalau bekas kita harus tap aja, pelan-pelan gitu. Tapi kalau nggak bisa, nggak usah. Jadi kalau yang lebih detail lagi di Meitu kayak gitu. Oke, tapi ini nggak perlu sih, karena nggak terlalu ini. Nanti dihalusin aja. Oke, setelah itu, ini ada garis ini. Nah, ini ada garisnya. Nah, ini aku tap. Bentar. Oke ya, itu healing. Iya, di healing aja biar nggak kelihatan kerutannya. Misalkan smile line kayak gitu, di healing aja nggak apa. Di healing. Nah, seperti ini. Nah, memang lebih di zoom ya, biar lebih detail ya. Keren, Cina. Orang Bandung ini pasti. Oke, saya dulu lahir dari Bandung ya. Maksudnya lahir di dunia foto ini bisa ngajar itu dari Angin Photo School Bandung. Jadi kalau teman-teman fotografer yang mau belajar yang pengen tahu detail tentang lighting, itu bisa ke Angin Photo School Bandung. Dijamin nggak akan mengecewakan. Tapi emang belajar awalnya saya dulu disuruh motret benda mati. Gimana caranya benda mati itu bisa jadi hidup. Nah, tapi namanya orang belajar kan kadang nggak mau yang gitu-gitu, harus motret model langsung. Nggak. Tapi emang ternyata itu efeknya bagus banget. Jadi saya dulu nggak boleh motret model dulu. Gimana caranya bunga itu jadi cantik, gimana caranya garpu jadi seger, terus pokoknya benda mati lah. Gimana caranya benda mati jadi hidup, itu pakai lighting. Nah, makanya untuk lighting makeup ya nyambung kan. Itu sebenarnya ilmunya dari Angin Photo School Bandung. Orang Bandung. Oh iya, kemarin di Bandung. Saya kemarin private 4 orang di Bandung. 4 hari kemarin. Bekas suntik folio juga perlu diedit ya Mas? Bebas. Kadang ada yang bentuknya aneh kan. Itu nggak apa, diedit aja. Dari yang susah dulu maksudnya. Iya benar, dari yang susah dulu. Jadi saya dulu disuruh motret bentuk ya kotak kayak gitu. Ya carilah hunting kayak gitu. Ternyata bisa. Jadi sebetulnya basicnya komposisi itu sama semua untuk foto. Jadi kayak ini bentuk. Ada apa aja di sini?
ada bentuk mata, lingkaran, terus ada garis, hidung, terus ada bibir kayak gitu, terus alis ya itu shape kan, bentuk kan itu. Jadi info dong Mas Malang, DM aja, Indah Kawai, DM aja itu ya. Jadi sebenarnya shape bentuk kan, jadi foto beauty itu perlu ada shape, perlu ada kelihatan bentuknya. Setelah itu perlu ada dimensi gradasinya, dari highlight, teman-teman kasih shimmer kayak gitu, terus kasih shading, itu biar berdimensi. Kalau menghilangkan tato ya bebas, mau dihilangin bisa pakai healing aja kayak gini. Ini kan misalkan Oke, itu healing udah centang. Oke, nah setelah healing kita alusin, kita soft skin pakai portrait, kita haluskan pakai portrait. Nah portrait kita pilih yang manual ya, yang titik, yang garis-garis ini, yang tengah ini. Nah sampai keluar seperti ini. Mas Pria akhirnya paham banget ya soal makeup. Iya, lighting. Jadi lighting itu dimensi, terus refleksi, motret gelas, motret botol kayak gitu. Akhirnya ketemu Cilijing nyambung. Oke, nah setelah itu di potret ini saya bisa pakai soft skin atau menghaluskan kulit. Kalau kejerian mata saya biasanya nggak pakai karena kadang agak lebay ya. Jadi ya emang nyala sih, cuma kadang aneh kayak fake gitu. Tapi bebas kalau teman-teman mau pakai, jangan terlalu banyak ya, yang sedang-sedang saja. Oke, aplikasi saya udah ngomong 99 kali nih. Aplikasi Snapseed. Bentar, saya minum dulu ya. Taruh ini dulu. Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk kejerian mata bebas, teman-teman pakai sedikit aja. Sorotan wajah, ini cahaya terang di bagian wajah. Saya nggak pakai karena ya kayak aneh gitu. Jadi arah cahayanya jadi aneh. Saya nggak pakai. Oke, bentar saya bikinkan dulu. Nah, saya pakai soft skin. Nah, ini dialusin. Jadi soft skin ini ngalusin kulit. Nah, seperti ini. Jadi kalau di zoom itu ini ngalusin kulit. Nah, kalau teman-teman mau nyoba efeknya seperti apa, nggak apa, dimentokin baru dikurangin pelan-pelan. Ini. Baru dikurangin pelan-pelan. Nah, jadi kulit jeruk itu seperti ini. Yang bikin kulit jeruk itu seperti ini. Jadi kita soft skin dulu, baru kita angkat lagi ya. Kita nggak berhasil. Ya, kita sepakat. Kita hadir bareng-bareng. Kita nyempetin waktu kita buat sekolah Senin. Oke, tadi biar terang. Tone image. Apa ya tadi yang terang ya, tone image. Kalau brightness ya kecerahannya. Oke. Nah, soft skin udah. Nah, sekitar segini ya. Saya teman-teman lihat ininya, sekitar segini ini udah oke. Setelah itu saya centang. Nah, karena tadi udah dialusin, nah teman-teman jangan lupa buat diangkat lagi pakai fitur detail. Nah, jangan lupa diangkat lagi. Ini stepnya ya. Jadi tadi udah dihilangin jerawatnya supaya apa? Supaya pori-porinya rata. Supaya nggak ada pori-pori besar, kan udah rata. Nah, setelah itu dialusin. Yang kasar-kasar dialusin. Nah, ini kan udah hilang juga ini, kantong matanya udah aku hilangin tadi. Pakai healing. Kak Prima Prima rasa.
Oke. Jadi setelah di healing, oke. Setelah di healing, setelah itu kita alusin. Jadi alus jadi rata kan. Nah, baru kita angkat lagi. Kita angkat lagi struktur. Nah, struktur ini lebih ke kontras. Naikin kontrasnya seperti ini. Ini kalau di minus ngilangin kontrasnya. Nah, ada makeup artist yang seperti ini ada juga, teman-teman pasti tahu lah. Yang fotonya keren tapi stylenya seperti ini, dialusin, strukturnya dikurangin. Oke ya, itu struktur bebas, kemana mau kurangin atau mau tambahin, itu tergantung karakter masing-masing ya. Balik lagi ke style makeupnya, teman-teman yang tahu. Nah, setelah itu yang pasti saya pakai sharpen atau mempertajam. Nah, baru saya naikin mentok. Setelah itu dikurangin pelan-pelan. Nah, mentoknya seperti ini, tapi lebay kan. Nah, baru saya kurangin pelan-pelan. Nah, ini udah terlihat seperti kulit jeruk. Jeruk mana? Jeruk keprok atau jeruk Bali atau jeruk apa? Jeruk Bali besar-besar pori-porinya. Langsung nggak halus ya. Iya, jadi ini seolah-olah nggak diedit. Nah, makanya judulnya edit no edit. Nah, ini seperti nggak diedit. Coba teman-teman lihat. Nah, kita before after. Ini sharpening. Nah, teman-teman pasti tahu ya, yang makeup artist yang matanya tajam banget, terus alis seratnya kelihatan banget, itu ya ini salah satu triknya. Kalau salah 5 triknya, privat aja. Hard selling ya enggak lah, hard selling. Oke, siap. Nah, setelah di sharpening ini baru di oke ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, terus jangan lupa di ekspor. Nah, ekspor dijual ke luar. Ekspor lagi. Jadi ekspor baru ekspor lagi. Privat aja. Iya, sebenarnya ya kalau privat ya teman-teman yang pengen dievaluasi sih hasil editannya, terus sesuai sama alat-alatnya kayak gitu. Tapi kalau udah bisa ya nggak perlu gitu. Nah, ini before after. Nah, yang saya upload kemarin di story ya seperti ini cara editingnya. Oke, ini before afternya. Oke, nah terus nah ini teman-teman bisa spill dong berapa kalau mau privat, DM aja. Nah, ini teman-teman siapin screenshotnya. Nah, teman-teman siapin ya, capture ya, jangan lupa capture. Saya akan nunjukin, biar teman-teman nggak lupa, saya akan nunjukin step-step yang tadi. Teman-teman bisa capture. Bentar ya. Oke, udah siap semua? Udah siap semua? Udah siap semua? Oke. Saya akan liatin tadi editannya ini. Udah? Kalau udah saya close. Udah di capture? Jangan lupa nanti story ya. Jangan lupa nanti story. Nah, stepnya seperti ini. Ini file aslinya, terus saya edit terang gelapnya, highlight shadow-nya, terus saya edit warna white balance-nya, terus saya edit ini area ini highlight bulu mata tadi, terus saya hapus
jerawat-jerawatnya, terus saya halusin, baru saya detailing lagi. Oke. Sip. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yuk, yang mau tanya. Saya kasih waktu 15 menit. Ya, karena saya 11:30 harus meluncur ke kota Malang. Kalau pengisian eyelinernya pakai apa Mas Pria? Tadi digelapin ya. Digelapin pakai fitur, terus pakai kuas atau brush. Yang mau tanya private bisa DM aja. Lihat aplikasi apa? Snapseed beda terang gelap sama cahaya. Ya terang gelap sama pencahayaan. Oh, yang terang gelap itu kayak ngecat. Kalau pencahayaan itu hanya area yang ada itu dinaikin atau diturunin. Nggak ada, terima kasih, terbaik. Terima kasih ilmunya. Oke. Terus udah diulang. Oke, teman-teman wajib ini ya, wajib nyoba ya biar nggak lupa. Setelah ini harus dicoba dipraktekin ke foto kalian. Nanti bikin story. Terlambat tadi, sayang sekali. Sudah Mas, makasih ndang budal. Iya, takut ketinggalan pesawat ya. Tipe Snapseed ya, cara edit eyelinernya tadi pakai kuas atau brush ini. Mau private. Oke, keseimbangan warna putih tadi fungsinya apa? Itu benerin warna kuning, biru, itu WB, pakai keseimbangan warna putih. Brush exposure. Oke, Mas, kalau foto terlalu terang bisa diedit nggak sih? Nggak bisa kalau terlalu terang seperti ini. Ini anggap aja hidung ini, highlight ini terlalu terang. Bisa nggak? Nah, tetap titik putih. Karena udah nggak ada detail pori-porinya, udah putih. Nggak bisa diedit. Maaf telat. Bulu mata ada putihnya. Tadi pakai brush. Thank you so much. Ya, Mas Pria pernah pakai kurva nggak? Buat apa itu? Nah, kurva itu sebenarnya sama seperti ini tadi, tapi dia lebih manual ya. Lebih manual. Sebenarnya sama aja. Kalau kurva itu benerin kontras misalkan ini ya, kurva. Nah, ini sama kontras juga. Jadi mau yang soft, yang mau highlightnya tinggi, itu bisa. Seperti ini juga bisa. Nah, ini nerangin, gelapin, itu sama. Tapi kurva lebih manual. Mending pakai yang fitur ini aja, tune image atau poles gambar. Oke, kapan bikin cara foto pakai HP dong? Kemarin sering bikin. Gak apa, tonton terus Sekolah Senin. Itu diedit supaya nggak turun HBA waktu diupload gimana? Nah, bentar. Ini di Snapseed ini nggak akan turun sih. Aku coba ya. Waduh, di sini nggak ada Instagramnya. Bentar, saya minum dulu. Tiba-tiba menghilang suara saya. Kapan-kapan bikin lagi. Oke. Umumnya MUA pakai edit aplikasi apa selain Snapseed? Kalau yang manual setahu saya Snapseed. Karena bisa seperti tadi, paling enak. Dan size-nya, ukurannya nggak akan jatuh. Oke, Mas Yesi udah jawab. Bagian kuas bikin dimensi itu bisa. Iya, kuas itu membuat dimensi. Bagian alis tadi kepotong, telepon masuk. Wah, banyak job nih. Bagian alis pakai kuas tadi. Jadi pakai fitur kuas atau brush. Thanks Mas Pria, ilmunya sama-sama. Oh iya, tadi ada satu lagi app selain Snapseed, Meitu. Mas bisa di save nggak hasil editan kita? Mas bisa save nggak ini hasil editan kita?
bikin preset sendiri di save. Nah, gini, yang di save itu karena kan gini, kita kuas bagian sini, tapi kan foto yang lain kan enggak. Yang tersimpan itu biasanya warnanya aja. Jadi warnanya nanti adanya di sini. Misalkan ini foto yang tadi saya buka lagi. Nah, yang udah di save itu bisa di save hanya warnanya, tone-nya. Untuk terang gelapnya itu bisa. Iya, jam 10, mulai jam 10. Sekolah Senin 10 ya. Minggu depan kelas Senin lagi nggak? Ya pasti ada sekolah Senin. Jadi biasanya gantian kelas make up sama Cilijing, kelas foto dengan saya. Terima kasih sama-sama. Untuk analisis tangan yang lebih gelap gimana? Nah, tangan yang lebih gelap kita bisa pakai. Bentar. Nah, misalkan seperti ini. Tangan yang lebih gelap sama, kita bisa pakai peta terangin. Nah, area sini misalkan ini area sini kita terangin nggak apa. Nah, ini kan. Nah, setelah itu kita hapus yang berlebihan. Seperti ini. Oke, aku zoom. Nah, lihat before afternya. Before after. Nah, jadi cuma area sini yang jadi kita gosok ya. Oke, ya setiap Senin ada edit alis serat biar kelihatan, pakai detail tadi. Dinaikin sharpeningnya. Intani, ya sama-sama. Terima kasih banyak. Selektif dan kurva sering dipakai nggak mas? Selektif sebenarnya ini sama kayak selektif, tapi kita gosok sesuai yang kita mau. Kalau selektif nggak bisa, jadi kadang terlalu berlebihan ke area yang lain. Nah, kalau ini kan masih bisa dihapus, ada penghapusnya. Oh, ini terlalu kena yang ini, nggak perlu misalkan. Ya udah saya hapus aja. Nah, jadi saya bisa hapus kalau di kurva harus detail ya, harus manual karena susah nanti. Oke. Terus setiap Senin bakal ada sekolah Senin ya, setiap Senin. Terima kasih sama-sama. Oke, next Semarang ya Mas Maya. Itu ada admin Kak Marta. Jadi kalau yang mau private di Semarang tanggal berapa? Semarang semi private dengan Vera Point Plus. Oke, pasang alarm. Makasih. Sama-sama. Next, ajarin kita bikin watermark. Maksudnya watermark apa ya? Watermark maksudnya watermark logo atau apa? Logo atau apa? Ini ada teks sih. Di sini juga ada teks. Yang T ini teks. Ini bisa kalian buat tulis sesuai stylenya masing-masing. Bebas. Kalau yang tulisan biasa ya banyak sih sebenarnya. Yang kayak gini. Nah, ini nanti tinggal ukurannya yang dirubah-rubah. Itu watermark ya. Oke, Meitu ya. Iya, Meitu. Fitur selektif fungsinya apa? Nah, selektif sama seperti ini tadi yang kuas. Saya nggak pernah pakai selektif karena selektif nggak bisa manual dan nggak bisa dihapus. Oke ya. Ngilangin mata bawah biar nggak kelihatan bengkak. Nah, bengkak itu karena ada ini kan, ada highlight, ada shadow. Maksudnya ada tonjolan jadi terlihat. Makanya tadi saya healing dulu yang area bawah mata ini, garisnya ini saya healing dulu baru di
diterangin juga bisa kayak gitu. Baru dihalusin di soft skin. Oke. Bogor, Bogor bisa ke Jakarta. Oke, logo di exposure ganda bisa, iya, exposure ganda bisa juga di logo, double exposure ya. Oke, Deviana Rias Wedding Makeup, terima kasih. Oke, oke, Ren nyalain lampu.